Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa IABS TV, terkhusus kepada anak-anakku yang soleh dan solihah dimanapun antum berada, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa. Alhamdulillah, bersama-sama kita selalu pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita semua, sehingga kita diberikan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiah, yang semua itu mengharuskan kita untuk selalu menyambung dan juga memperbaiki kesyukuran kita pada Allah, ya, karena ternyata semua Allah berikan kepada kita itu adalah dalam rangka agar kita bisa mudah dan lancar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat dari kesyukuran itu sendiri. Kalau seorang hamba diberikan banyak nikmat, fasilitas, rezeki yang banyak, kemewahan, kelapangan, kemakmuran, namun tidak digunakan untuk ibadah, maka dia bukan termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Dan insyaallah di pertemuan kita kali ini yang singkat dan insyaallah Allah berikan keberkahan, kita akan membahas tentang bab thaharah yang berkaitan dengan masalah mandi. Jadi setelah kita selesai membahas bab wudu, ada lagi membahas bab masalah mandi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam ilmu fikih bab ini dinamai dengan al-ghuslu. Al-ghuslu maknanya adalah mandi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan definisikan dulu apa makna ghuslu, yang bahasa kita mungkin maknanya adalah mandi. Jadi ghuslu itu secara bahasa maknanya adalah sayalanul ma'i 'ala syai', ya, mengalirnya air pada sesuatu. Jadi mengalirnya air pada sesuatu itu makna ghuslu secara bahasa. Dan makna secara syar'i, istilah syar'i, maknanya adalah ifadatul ma'i tahuri ala jami'il badani ala wajhin makhsusin. Jadi maknanya adalah meratakan air yang suci dan mensucikan kepada seluruh badan, ya, kepada seluruh badan dengan cara-cara dan syarat yang khusus. Jadi meratakan air yang suci serta mensucikan kepada seluruh badan. Jadi meratakan ke seluruh badan, nggak ada yang ketinggalan kalau seluruh badan gitu ya, termasuk kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan cara-cara dan juga syarat-syarat yang khusus. Itu makna mandi ya mas kalian. Dan inilah yang kita sebut dengan mandi ibadah, ya. Karena di dalam Islam ternyata seseorang melaksanakan mandi ada yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata mandi yang dia lakukan itu adalah mandi ibadah, ya, bukan mandi sembarangan. Kemudian poin yang kedua, setelah kita mengetahui makna ghusl, kalau bahasa kita adalah mandi, itu adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, air yang suci ke seluruh anggota badan dengan cara-cara dan syarat-syarat yang khusus. Kita akan jelaskan kapan kita diwajibkan mandi. Jadi setelah kita mengetahui ternyata di dalam ibadah umat Islam ada ibadah mandi, maka kita juga harus mengetahui bahwasannya ada masa atau momen di mana kita wajib mandi, ada momen kita di mana disunnahkan saja untuk mandi, tidak harus kita mandi. Mungkin ada yang berkata bahwasannya ya, setiap hari saya juga mandi kok gitu ya. Maka kita jawab jamaah sekalian, mandi sehari-hari yang kita lakukan itu kalau tidak diniatkan ibadah maka tidak jadi ibadah. Ya, kalau tidak diniatkan ibadah dan tidak ya sesuai dengan yang kita bahas ini, maka mandinya adalah mandi yang boleh, mubah hukumnya, ya, mubah, dan itu baik, ya,
dan namun tidak dihukum atau tidak diberikan pahala. Jamaah sekalian, kalau memang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang berkenaan dengan kewajiban mandi dan juga sunnahnya mandi. Baik, kita akan jelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan kita untuk mandi. Dan juga nanti setelah ini kita akan jelaskan hal-hal yang kita disunnahkan untuk mandi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa fikih disebut mujibatul ghusli. Hal-hal yang membuat mandi itu menjadi wajib bagi kita apa saja jamaah sekalian? Yang berarti kalau kita mengalami hal ini kita harus mandi. Ya, harus mandi dan tidak boleh tidak mandi. Yang pertama adalah khurujul maniyyi ala wajhi sihhati fil yaqadhati awin naumi. Jadi kondisi yang pertama kita harus mandi, dan ini adalah mandi yang wajib ya jamaah sekalian, adalah kondisi saat kita mengeluarkan sperma atau keluarnya sperma dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat dan normal di saat tidur maupun tidak tidur. Jadi dalam keadaan kita sedang tidur atau tidak tidur kemudian mengeluarkan sperma dan kondisi kita sedang sehat, maka yang demikian itu mewajibkan kita mandi jamaah sekalian. Baik keluarnya itu dengan cara yang halal maupun yang haram. Baik keluarnya itu sekali lagi dengan cara yang halal maupun yang haram. Maka kalau sperma itu sudah keluar walaupun hanya setetes saja, maka saat itu harus mandi jamaah sekalian. Jadi untuk anak-anakku sekalian, nanti kalau kalian sudah dewasa, nanti kita akan mengetahui apa itu sperma gitu ya. Itu cairan yang keluar juga dari kemaluan laki-laki dan juga perempuan, walaupun perempuan juga jarang. Nanti akan kalian mengetahuinya. Dan kalau orang dewasa itu mengeluarkan sperma dengan cara apapun itu, maka yang demikian itu mengharuskan dia mandi. Harus mandi itu, ya, tidak boleh tidak mandi. Ya, seperti itu. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi apabila kalian mengalami kondisi junub maka bersucilah. Kalau kalian mengalami kondisi junub maka kalian bersucilah. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya kalau kita kondisi junub kita diperintahkan untuk bersuci, dan tata cara bersuci yang dimaksud di situ adalah mandi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain yang tidak perlu kita bacakan, nanti pemirsa sekalian bisa membaca dalam surat An-Nisa ayat 43. Intinya dari dua ayat ini, Al-Maidah dan juga surat An-Nisa, menunjukkan bahwasannya kalau kita mengeluarkan sperma, berarti saat itu kita mengalami junub, kita harus bersuci dengan cara mandi. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan itu dilakukan ya, kalau kita mengeluarkan sperma baik dalam keadaan tidur maupun tidak tidur. Kalau tidur seperti mimpi basah, kalau tidak tidur ya seperti seseorang mengeluarkan dengan cara yang halal atau yang haram ya. Ini adalah hal-hal yang memang mengharuskan seseorang mandi janabat. Kalau yang haram, mohon maaf, contohnya ini tidak boleh ditiru karena ini adalah keharaman, yaitu apabila seseorang istimna atau onani gitu ya. Itu adalah hal yang haram ya, seperti itu. Kalau yang halal contohnya apa? Mengeluarkan sperma atau keluarnya sperma dalam keadaan tidak tidur tapi tidak berdosa. Apabila seseorang memikirkan istrinya, pasangannya sendiri sampai hebat gitu dan bersahwat kemudian keluar sperma, maka saat itu tidak berdosa. Asal yang dipikirkan dan yang dibayangkan adalah pasangannya sendiri atau suaminya atau istrinya sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian dari hadis Nabi yang mulia, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, idza fadhaghtal ma'a faghtasil. Apabila kamu ya memancarkan air, maka mandilah. Ya, maka mandilah. Ini sekali lagi dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya dari ayat dan juga hadis yang ada menunjukkan bahwasannya kalau kita memancarkan air, karena air sperma itu adalah air yang tidak seperti kencing jemaah sekalian. Ya, air sperma itu tidak seperti kencing tapi ya sifatnya itu ya berwarna putih gitu ya. Putih seperti susu gitu. Kemudian itu keluarnya itu dalam keadaan terpancar ya, kalau bahasa kita muncrat gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu kalau sudah mengeluarkannya maka saat itu harus mandi karena perintah Nabi faghtasil. Maka kamu mandilah. Ini adalah perintah yang hukum asal perintah itu adalah wajib, dan ini berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Mungkin ada yang berkata, tadi kita mengatakan bahwasanya emangnya perempuan juga mengeluarkan sperma.
Ya, apakah perempuan juga mengeluarkan mani? Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin namanya bukan sperma tapi namanya mani. Karena laki-laki memiliki air ya di kemaluannya, perempuan pun juga memiliki air yang menjadi menjadi cikal bakal dari manusia atau anak itu sendiri. Karena bagaimana seorang wanita atau bagaimana ada anak tanpa ada airnya istri, airnya ibu, tidak ada, tidak mungkin gitu ya. Jadi intinya menunjukkan bahwasannya apabila seorang perempuan mengeluarkan air, maka saat itu tetap juga harus mandi. Walaupun mungkin namanya kalau sekarang bukan sperma gitu ya, intinya adalah air. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Ya, kemudian Ummu Sulaim itu datang kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtamalat?" Apakah wanita wajib mandi apabila ia bermimpi? Ya, kalau dia bermimpi maksud di sini adalah ihtilam. Ini maknanya adalah mimpi basah. Jadi ada perempuan bermimpi tiba-tiba ya celana dalamnya basah gitu ya. Ya, apakah dia harus mandi gitu ya? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, ia wajib mandi apabila melihat air. Jadi syaratnya adalah idza ra'atil ma, ya apabila ia melihat air. Maksudnya merasakan ada air yang keluar. Jadi wanita bermimpi gitu ya, bermimpi berhubungan atau bersahwat di dalam mimpinya gitu ya. Kemudian tiba-tiba pas bangun itu dalam keadaan basah, mengeluarkan air gitu ya, maka dia harus mandi. Walaupun yang demikian ini dari perempuan sangat jarang terjadi, namun seandainya dialami oleh sebagian kecil wanita, maka itu harus mandi. Nah demikian. Intinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sperma itu keluar atau air mani itu keluar, maka harus mandi. Namun di sini ada permasalahan lagi, ya. Nabi SAW pernah ditanya, ada seseorang yang dia merasakan basah, ya, pas bangun celananya basah. Namun dia tidak mengingat mimpi. Dia nggak mimpi tiba-tiba basah gitu, nggak merasa mimpi habis berhubungan dengan perempuan yang ada dalam mimpinya gitu ya, tiba-tiba basah gitu. Kemudian Nabi bersabda, yaktasil, dia wajib mandi. Dia harus mandi. Karena dia habis mengeluarkan sperma. Gitu ya. Kemudian, Nabi juga pernah ditanya, atau pernah bersabda tentang seseorang yang dia merasa bermimpi gitu ya. Bermimpi, ketemu dengan perempuan. Dan dia, ya itu tadi, berhubungan intim dengan seru gitu ya di dalam mimpinya dan berbirahi. Namun ketika bangun tidak ada basah sama sekali, maka dia tidak wajib mandi. Berarti menunjukkan dari hadis ini ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi janabat itu wajib karena keluar air sperma. Jadi karena keluar air mani gitu ya. Yang apabila tidak keluar, maka saat itu tidak wajib mandi. Begitu juga perempuan merasa mimpi gitu ya, ketemu dengan laki-laki ganteng, namun ternyata dia setelah bangun tidak basah, ya berarti tidak wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi bukan mimpinya, tapi adalah basahnya kemaluan itu mengeluarkan air mani, seperti itu. Dan hukum tentang masalah ini sekali lagi berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada permasalahan yang lain, apabila seseorang mengeluarkan mani, ya mengeluarkan sperma tanpa syahwat. Loh kok bisa tanpa syahwat? Bisa, memungkinkan. Jadi mengeluarkan mani tanpa syahwat dikarenakan mungkin dia sakit atau karena kedinginan atau yang lainnya, maka menurut mayoritas ulama, pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dia tidak wajib mandi. Makanya tadi kita katakan sebab yang pertama yang mengharuskan dia mandi janabat adalah keluarnya sperma dalam keadaan sehat, yang berarti kalau dalam keadaan sakit, termasuk juga kedinginan dan keluarnya bukan karena syahwat, nggak ada syahwat, maka saat itu dia tidak wajib mandi. Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya. Nah, anak-anakku sekalian yang laki-laki ya dipersiapkan. Nanti kalau kalian sudah dewasa, maka akan mengalami yang namanya itu adalah hal yang biasa. Maka kalau memang sudah demikian itu ya nggak usah malu, mandi saja. Atau mungkin langsung mandi saja ya, dicuci celananya agar
biar bersih seperti itu ya. Cuci celananya, kemudian dicuci dibersihkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci. Dibersihkan dulu spermanya yang nempel di celana dalam atau celana pendek, kemudian setelah itu baru dimasukkan ke mesin cuci, seperti itu. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, seseorang wajib mandi adalah iltiqaul khitanaini walau min ghairi inzal. Ini adalah bahasan dewasa, yang bahasan untuk orang dewasa gitu ya. Anak-anak tutup kuping dulu gitu ya. Anak-anak tutup kuping dulu. Atau paling tidak, ya ini adalah bahasan. Jadi gini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab yang kedua, seseorang wajib mandi, dan ini harus wajib mandi. Jadi bukan dikatakan tiap hari juga mandi, enggak. Ini mandi yang berbeda. Jadi ini adalah mandi yang berbeda karena ini adalah mandi yang ibadah. Ya, yang menghalalkan dia untuk sholat. Ya, yang menghalalkan dan memperbolehkan dia untuk sholat. Jadi kedua jamaah sekalian, sebab yang kedua seseorang wajib mandi adalah bertemunya dua kemaluan. Bertemunya kedua kemaluan dalam ya hubungan intim laki-laki dan perempuan, suami dan istri maksudnya, walaupun tanpa disertai dengan ejakulasi. Ini bahasanya sengaja kita ucapkan istilah orang dewasa gitu. Nanti kalian juga akan mengerti anak-anakku sekalian ya, bahwasannya suami dan istri itu ya terkadang berhubungan intim gitu ya. Jadi terkadang berhubungan intim. Nah, apabila kemaluan sudah bertemu dengan kemaluan walaupun tidak ejakulasi, maka tetap wajib mandi ya. Namun mohon maaf, ini sekali lagi adalah bahasan yang, kalau saya bilang bahasan yang sensitif, tapi harus dijelaskan karena ini berkenaan dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran, dan insya Allah saya juga tidak malu insya Allah gitu ya. Jadi syaratnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tidak hanya bertemu saja, tapi harus, mohon maaf ya, kemaluan suami itu kepala helm. Jadi kepala kemaluannya itu sudah tertutup dengan kemaluan istrinya. Ya. Jadi syaratnya adalah idza ghabatil hasyafah. Jadi kepala dari kemaluannya itu sudah tertutup dengan kemaluan istrinya. Ya, sudah tertutup dengan kemaluan istrinya. Nah, kalau sudah demikian itu, maka yang terjadi adalah dia sudah berkewajiban mandi walaupun tidak ejakulasi. Tidak ejakulasi maknanya adalah tidak mengeluarkan sperma, gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Apabila seorang suami sudah duduk di atas atau di antara 4 cabangnya istri, maksudnya sudah berada di atasnya istri untuk melakukan hubungan, kemudian sang suami sudah bersungguh-sungguh melakukannya dengan istrinya, dia sudah melakukan seperti biasa, ya sudah bertemu kemaluan dan kemaluan, dan syaratnya kepala kemaluan itu sudah tertutup, maka benar-benar sudah wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma, walaupun tidak ejakulasi, ya seperti itu. Karena ini adalah hal yang wajib ya. Jadi ternyata tidak hanya karena keluar sperma, tapi karena habis berhubungan kelamin gitu ya, habis hubungan intim gitu ya, antara suami dan istri. Jadi makna hubungan intim itu sayang-sayangan maksudnya ya. Bagi anak-anak yang ingin bertanya maksudnya apa sih hubungan intim ya? Ya ayah dan bunda itu sayang-sayangan gitu ya, gitu aja. Sayang-sayangan. Kemudian ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang laki-laki datang juga kepada Nabi dan bertanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia berhenti. Kemudian dia berhenti belum ejakulasi tapi sudah sempat berhubungan intim, kemaluan bertemu dengan kemaluan ya. Apakah keduanya wajib mandi ketika itu? Nah, saat laki-laki itu bertanya kepada Nabi, Aisyah saat itu duduk di dekat Nabi. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innil af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naghtasil."
sesungguhnya saya melakukannya itu bersama dengan Aisyah ini. Kemudian kami mandi. Artinya saya juga pernah begitu. Saya berhubungan intim, kemudian belum sampai ejakulasi, ya saya hentikan berhubungan intim itu. Namun kemudian kami mandi, ya. Dan ini menuju kami mandi berarti nggak hanya Nabi saja, nggak hanya suami saja, istrinya juga wajib mandi saat itu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan ini adalah sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Walaupun tidak keluar sperma, tidak keluar mani, maka tetap wajib mandi bagi suami dan istri. Seperti itu. Sudah tidak ada perselisihan lagi. Tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama. Walaupun sempat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan sahabat awalnya. Namun setelah itu para sahabat sepakat sampai hari ini sepakat semua. Jadi intinya walaupun tidak mengeluarkan sperma tetap wajib mandi. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Dan hal ini harus kita ketahui bersama. Nggak boleh ada seorang perempuan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri yang habis berhubungan kemudian nggak mandi, ini nggak boleh. Saya mandi kok, iya mandinya tapi tidak memenuhi syarat, berarti belum sah. Saat dia sholat, sholatnya juga belum sah. Ya, batal sholatnya, sama seperti tidak sholat sama sekali. Baik. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan calon generasi penerus agama nusa dan bangsa NKRI yang kita cinta ini. Sebab yang ketiga dan keempat, ya, sebab ketiga dulu deh ya, sebab ketiga langsung saja nggak apa-apa. Yang keempat, ya, seseorang wajib mandi adalah al-haidu wan nifas, yaitu mengalami haid dan nifas. Ini terkhusus bagi anak-anakku sekalian yang putri gitu ya, yang akhwat. Nah, suatu ketika kalian berumur 10 tahun misalnya atau kelas 6 gitu ya, mengeluarkan darah dari kemaluannya, itu yang disebut haid. Ya, itu disebut haid. Segera bicara sama mama dan juga umi kalian, ya, agar bisa diberitahu tentang hukumnya. Sebab ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid, walaupun cuma setetes saja, jadi hanya setetes saja, maka dia wajib mandi. Begitu juga kaum wanita yang habis mengeluarkan anak, ya maksudnya dia melahirkan, maka dia wajib mandi. Karena sebagaimana dia wajib mandi saat mengeluarkan anak dalam keadaan masih bentuknya sperma, maka seperti itu juga dia wajib mandi ketika dia sudah mengeluarkan anak yang sudah jadi gitu ya. Karena hakikatnya anak itu juga sama seperti sperma gitu ya. Jadi buahnya anak atau bakalnya anak itu juga sama seperti anak itu sendiri yang keluar. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi harus mandi. Ya, harus mandi, dan mandinya bukan mandi janabat namanya. Mandinya disebut mandi haid dan mandi nifas, ya, seperti itu. Ya, ini adalah dua sebab jemaah sekalian. Kedua-duanya wajib mandi, akan tetapi ketika sejak kapan dia mengalami haid. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang sebabnya perempuan mengalami haid. Namun mohon maaf ya, kapan dia paling muda, paling cepat mengalami haid? Nah, kalau kita mengambil mazhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya, maka perempuan yang paling cepat mengalami haid adalah berumur 9 tahun. 9 tahun, ya tahunnya adalah tahun Hijriyah. Nah, kemudian yang menunjukkan apabila kaum wanita kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah haid atau darah gitu ya, maka darahnya bukan disebut darah haid, tapi itu adalah damu fasad. Itu darah yang darah yang rusak gitu ya, yang tetap dia belum dianggap sebagai perempuan yang baligh ketika itu. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ketika seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid, ya, darah dewasa, maka dia menjadi perempuan dewasa. Sudah menjadi perempuan dewasa, maka saat itulah sudah memikul beban syariat sendiri, ya. Dia sudah saat itu diperintahkan dengan perintah agama dan juga sudah mendapatkan larangan agama. Apabila dia tidak mentaati perintah dan larangan tersebut, maka dosanya adalah kembali pada dirinya sendiri. Kemudian orang tuanya juga kena bagian dari dosa apabila tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anakku yang solih dan solihah,
ya hendaknya kalian belajar tata cara mandi wajib, ya, agar kalian benar-benar juga tidak bodoh, ya. Sebab ketika sang anak itu pintar dengan ilmu dunia, maka dia harus lebih pintar, harus lebih berilmu, berwawasan yang luas tentang ilmu agamanya. Karena itulah yang akan membawa keselamatan bagi dia di akhirat kelak. Sebelumnya di dunia juga demikian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang masalah hal itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Idza aqbalatil hayyadatu fad'is salata wa idza abdabarat faghtasili wa shalli." Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila haid telah datang maka tinggalkanlah salat. Tinggalkan salat. Dan apabila haid telah selesai maka mandilah dan salatlah. Nah, ini menunjukkan, ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya seorang perempuan yang sudah selesai dari haid, baik haidnya itu lama maupun sebentar atau sebentar banget gitu ya, maka dia tetap wajib mandi dan saat itu sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau mengeluarkan darah haid nggak boleh sholat, ya, nggak boleh sholat, karena dilarang oleh Nabi, ya, untuk sholat. Atau dalam kata lain, Nabi memerintahkan untuk meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa itu ibadah juga. Karena di dalam Islam ibadah itu tidak hanya action. Nah, ibadah dalam Islam juga adalah meninggalkan yang dilarang. Ya, berarti ibu-ibu sekalian, ya, pas lagi haid tidak sholat itu ibadah. Tidak puasa Ramadan itu ibadah. Ya, apabila seorang perempuan menerima kondisi dia seperti itu, menerima kondisi dia sebagai wanita yang telah ditakdirkan oleh Allah, haid terus gitu ya, yang berarti saat itu dia tidak sholat, dia jangan merasa iri dengan laki-laki yang setiap waktu sholat dan tidak pernah putus dari ibadah sholat. Maka perlu diketahui bahwasannya ketika seorang wanita menyadari dirinya adalah hamba Allah perempuan, hamba perempuan dari Allah yang mengalami haid dan dia menerima, itu akan bisa menjadi ibadah yang sama insya Allah pahalanya dengan pahala sholat juga. Ya, dia laksanakan konsekuensi keluar darah itu, ya, tidak sholatnya dia itu ibadah, karena diantara ibadah adalah meninggalkan larangan. Nah, gitu ya, tidak sholat, tidak puasa itu adalah ibadah, tidak berhubungan intim itu adalah ibadah dan sebagainya. Ya, nanti ketika dia sudah sudah selesai dari haid, maka dia ibadahnya tambah, ya, ibadahnya adalah ibadah mandi dan juga sholat baru, seperti itu ya. Jadi jangan merasa sedikit pahalanya, karena dia mengalami haid. Seperti itu ya, ibu-ibu sekalian dan juga kaum wanita, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang masalah berapa lama haid itu setelah seseorang mengalami haid yang paling sering itu adalah haid yang paling sering dialami oleh perempuan adalah 6 sampai 7 hari. Kemudian haid yang paling cepat adalah sehari semalam. Yang berarti ketika ada seorang perempuan mengeluarkan haid sebentar saja, jadi dia mengeluarkan darahnya terus-terusan, tapi selama 1 jam saja. Setelah 1 jam dia nggak keluar sama sekali. Pertanyaannya, apakah dia saat itu segera mandi? Jawabannya tidak. Dia jangan mandi dulu. Tunggu hitungan itu 24 jam. Contoh, misalnya nih jam berapa nih sekarang? Ini jam 2:30 misalnya. Dia keluar darah haidnya banyak. Terus selama 1 jam gitu ya, sampai 3:30. Setelah 3:30, ya, ternyata dia nggak keluar lagi, kering gitu ya. Maka dia tidak mandi dulu. Tunggu waktu dia selama 1 kali 24 jam. Atau sehari semalam. Sehari semalam berarti 24 jam. Berarti dia nunggu dulu tuh, walaupun tidak keluar di saat asar, di saat maghrib, isya, subuh, dia jangan sholat dulu, termasuk pas zuhur, jangan sholat dulu. Akan tetapi, ya, kalau 24 jam berarti 2:30 di hari berikutnya baru dia mandi haid, ya, baru mandi haid, ya, seperti itu. Setelah mandi haid, maka saat itu dia melaksanakan sholat zuhur dan asar, seperti itu ya. Ya, sholat zuhurnya 4, kemudian asarnya juga 4. Kemudian haid yang paling lama adalah 15 hari. Kalau mau ngambil gampangnya seperti itu.
yang menghafal 15 hari, berarti yang hari ke-16 itu adalah tidak boleh dianggap sebagai haid. Allahu a'lam bishawab. Nah, adapun kaum wanita yang paling sering mengalami nifas itu mengeluarkan darah setelah melahirkan, ya, itu adalah paling sering adalah 40 hari. Ya, paling sering 40 hari. Seandainya sebelum 40 hari sudah bersih dari haid, bersih dari nifas, sudah bersih darahnya setelah melahirkan sebelum 40 hari, maka wajib mandi dan sholat. Namun setelah 40 hari kok masih keluar terus, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting jangan sampai lebih dari 60 hari. Jadi jangan sampai lebih dari 60 hari. Karena para ulama mengatakan nifas yang paling lama itu adalah 60 hari. Berarti hari ke-61 dia harus segera mandi dan sholat. Kalau menjumpai bulan Ramadan maka wajib puasa ketika itu. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penyebab kelima seseorang wajib mandi, ya, adalah Islamul kafir. Seorang yang non muslim atau kafir masuk Islam. Nah, masuk Islamnya dia ini mengharuskan dia mandi jemaah sekalian. Ya, mengharuskan dia untuk mandi. Karena perintah untuk mandi ini jemaah sekalian itu berdasarkan perintah Nabi. Yang pertama adalah sahabat Nabi, ya, Sumamah bin Utsal. Ya, Nabi pernah bersabda tentang beliau, idhabu bihi ila haiti bani fulanin famuruhu an yaghtasila. Sumamah ini mau masuk Islam nih. Pergilah kalian dengan membawa dia ke kebunnya Bani Fulan. Ya, sekarang soalnya di kebun itu ada sumur. Ya, setelah pergi ke kebunnya Bani Fulan, perintahkan dia untuk mandi. Ya sudah, akhirnya Sumamah bin Utsal sebelum masuk Islam dia mandi dulu. Kemudian yang lain jemaah sekalian, di saat sahabat Nabi yang lain yaitu Qais bin Asim. Ini sahabat Nabi yang lain, Qais bin Asim itu masuk Islam, Nabi memerintahkan dia untuk mandi menggunakan air campur dengan daun bidara. Nah, perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya adalah wajib. Kemudian ada lagi kisah sahabat Nabi Usaid bin Khudair. Ya, Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, ya, beliau pernah bertanya kepada kisahnya Usaid bin Khudair yang masuk Islam. Ya, bahwasanya Usaid bin Khudair bertanya kepada Mus'ab bin Umair, bertanya juga kepada As'ad bin Zurarah, kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Mus'ab dan As'ad, apa sih yang kalian lakukan ketika hendak masuk ke dalam agama ini, maksudnya ke dalam agama Islam ini? Kemudian keduanya berkata, nagtasilu. Ya, nagtasilu. Kemudian fatathuru. Nagtasilu. Kemudian fatathuru. Wa tutahhiru thawbaika. Tsumma tashhadu syahadatal haqqi tsumma tusalli. Jadi yang kami lakukan adalah pertama kami mandi. Ya, kami mandi. Fatatahhar. Setelah mandi kamu bersucilah. Wa tutahhir, dan kamu mensucikan dua pakaianmu, pakaian atas dan bawah. Ya. Kemudian bersaksilah persaksian yang benar, persaksian kebenaran. Maksudnya dua kalimat syahadat. Setelah mandi mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian setelah itu sholatlah. Kalau memang sudah bisa sholat. Tapi kalau belum bisa sholat, ya nggak masalah. Yang penting dia sudah masuk Islam, ya, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Keesokan harinya dia belajar fikih sholat. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, walaupun, nah ini adalah lebih selamat. Kalau kita jamaah sekalian, ya misalnya ada acara, ada seorang non-muslim ingin masuk Islam, dan dia ingin disaksikan di masjid, maka ya nggak apa-apa. Kita perintahkan dia sebelum ke masjid, untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat, disaksikan umat Islam yang lain, mandi dulu ya, sudah kita suruh dia mandi. Seperti itu jamaah sekalian ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, di antara hal yang mewajibkan kita mandi adalah sholatul jumu'ah. Sholat Jumat, sebagian ulama mengatakan sholat Jumat. Jadi orang kalau ingin melaksanakan sholat Jumat, maka dia wajib mandi. Ya, wajib mandi. Tentang masalah wajibnya mandi ini jamaah sekalian, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia. Ya.
yang ini banyak mengatakan wajib jamaah sekalian. Nabi bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat itu adalah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang baligh. Nabi juga bersabda, jamaah sekalian, "Man ja'a minkum ilal jumu'ati falyaghtasil." Siapa saja ya dari kalian yang ingin mendatangi Jumatan, maka supaya dia mandi. Perintahnya adalah perintah wajib gitu ya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauma yaghsilu ra'sahu wa jasadahu." Jadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mandi 1 hari di dalam 7 hari. Jadi dalam 7 hari itu kita nggak wajib mandi jamaah sekalian, kecuali 1 hari saja di hari Jumat, yang mana dia membasuh kepala dan juga seluruh tubuhnya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat orang mandi sekali seminggu, ini adalah perkara yang memang sudah biasa di kalangan penduduk Arab. Ya memang air saat itu jarang. Jangankan itu jamaah sekalian, orang Eropa, orang Cina juga jarang mandi kok gitu. Jadi kita nggak perlu heran tentang hal itu. Apalagi orang yang ada di kutub utara, itu mandinya cek aja, jarang jamaah sekalian. Dan ini adalah perkara yang memang ya perkara yang biasa. Bahkan mereka kalau mengetahui orang Indonesia itu mandi 2 kali sehari itu bisa heran ya mas sekalian. Ya, intinya tentang masalah mandi sekali 2 kali itu adalah tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Namun seandainya ada orang malas mandi saat di hari Jumat, tidak boleh nggak mandi. Dia harus mandi karena dia akan menghadap Allah tabaraka wa taala. Seperti itu ya mas sekalian. Kemudian Nabi juga bersabda, "Ala kulli muhtalimin rawahul jumu'ati wa ala man rawahal jumu'ata an yaghtasila." Kewajiban setiap laki-laki yang baligh adalah berangkat Jumatan. Dan kewajiban orang yang berangkat Jumatan untuk mandi. Nah, seperti itu ya Mas sekalian. Nah, perintah-perintah dan bahkan ada sebagian hadis menjelaskan tentang kata-kata wajib ini menunjukkan adalah pendapat yang hati-hati Pak jamaah sekalian, adalah sebelum berangkat Jumatan kita mandi dulu. Nah, begini jamaah sekalian, kita bisa siasati tentang masalah mandi Jumatan. Ya. Apabila kita ya berangkat pagi-pagi kerja, yang kita juga Jumatan di tempat kerja gitu ya, maka mandi pagi hari itu kita niatkan mandi Jumatan. Kita niatkan mandi Jumatan jamaah sekalian. Sehingga nanti ketika di kantor kita tidak mandi lagi untuk mendatangi Jumatan, kita sudah tidak berdosa. Kita sudah berpahala. Jadi saat hari Jumat mohon diingat bahwasannya saat itu adalah ada mandi ibadah. Kita mandi kalau setiap hari itu ya mas kalian pagi hari, kita tidak niat ibadah nggak masalah. Kalau memang tidak ada yang mengharuskan kita mandi gitu. Kita mandi biasa, mandi untuk kebersihan. Namun jamaah sekalian untuk hari Jumat beda. Ya. Mandinya bisa biasa aja mas sekalian, mandinya kayak biasa, cuma niatnya kita atur, kita tata, kita buat niat di dalam hati bahwasanya saya mandi niat untuk berangkat sebelum Jumatan. Jadi saya niatkan untuk mandi Jumatan yang memang sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya mas sekalian. Dan tentang masalah wajibnya mandi di hari Jumat ini adalah pendapat dari Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, kemudian Hasan Al-Basri, kemudian pendapat atau mazhab dari Imam Malik, kemudian Imam Ahmad dan lainnya ya mas sekalian, yang ini sekali lagi adalah menunjukkan bahwasannya mandi itu hukumnya wajib gitu ya, seperti itu. Yang berarti kalau orang nggak mandi, ya dia mungkin mandi Pak, ya mas sekalian. Namun mandinya tidak diniatkan untuk mandi ibadah, maka kita katakan dia masih berdosa. Dia masih berdosa aja mas sekalian. Walaupun dia bersih mandi, tapi dia tidak niatkan mandi ibadah, maka dia masih dikatakan berdosa. Karena dikatakan mandi di sini adalah mandi yang ibadah, harus diniati gitu ya. Tidak hanya sekedar untuk melakukan kebersihan badan saja, tapi juga harus apa? Harus niat, seperti itu. Kemudian ya mas sekalian, walaupun mayoritas ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya mandi saat hari Jumat tidak wajib. Ya, ala kulli hal intinya semua ulama berpendapat mandi di hari Jumat itu bagus.
Cuma ada yang bilang wajib dan ada juga yang bilang tidak wajib. Intinya karena bagus kita lakukan ya mas kalian ya. Kemudian yang terakhir adalah al-maut. Al-maut. Ya. Hal yang terakhir yang mewajibkan kita mandi ya mas kalian adalah kematian. Orang kalau sudah mati dia harus mandi. Cuma kewajiban mandi tersebut bukan kewajibannya si mayit. Karena mayit sudah putus kewajibannya. Tetapi itu adalah kewajiban bagi orang yang hadir, ya, hadir di situ. Jadi umat Islam yang hadir di situ seperti itu jamaah sekalian. Ya, jadi harus dimandikan dan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui 7 penyebab seseorang wajib mandi, ya, maka kita juga harus atau layak bagi kita untuk mengetahui kapan kita disunahkan untuk mandi. Kalau ini nggak wajib, tapi disunahkan. Berarti menunjukkan agama Islam adalah agama kebersihan. Ini yang patut kita bangga jamaah sekalian. Sampai agama kita memasukkan mandi itu sebagai ibadah. Yang seorang muslim melakukannya itu dengan niat ibadah maka akan mendapatkan pahala. Dan itu tentu saja akan memotivasi kita sebagai umat Islam untuk sering mandi jamaah sekalian ya. Nah, ada mandi-mandi yang disunahkan jamaah sekalian. Walaupun ini tidak wajib. Yang pertama adalah al-ightisalu lil aidain. Yaitu mandi sebelum berangkat menuju sholat 2 hari raya. Ya, kita disunahkan seperti itu jamaah sekalian. Sebelum melaksanakan sholat 2 hari raya kita disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Cuma dan ini berdasarkan riwayat asar ya jamaah sekalian. Asar itu maksudnya riwayat dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ya pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang mandi. Ya. Kemudian Ali berkata, "Mandilah kamu setiap hari kalau kamu mau." Kemudian ya laki-laki itu bertanya, "Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah mandi yang merupakan mandi ibadah." Kemudian Ali berkata yang disebut mandi ibadah adalah yaumul jumu'ah, wa yaumul arafah, wa yaumun nahr, wa yaumul fitr. Yaitu mandi yang wajib atau mandi yang ibadah adalah mandi di hari Jumat. Kemudian di hari Arafah sebelum wukuf di Arafah. Ya, ini sunnah. Kemudian mandi di hari Raya Idul Adha sebelum berangkat sholat Id. Kemudian sebelum berangkat juga sholat Idul Fitri. Seperti itu ya mas sekalian. Dan perlu diketahui sunnahnya mandi ini ya perlu diketahui ini adalah mandi yang sunnah. Nah, mandi yang sunnah itu adalah mandi yang tidak menghilangkan hadas. Tidak menghilangkan hadas besar. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Artinya apa? Ketika seseorang habis mandi, walaupun mandinya seluruh tubuh jamaah sekalian, basah gitu ya. Kalau dia ingin sholat nanti, berangkat sholat, dia wudu dulu. Ya, di akhir mandi dia berwudu. Atau paling tidak dia berwudu jamaah sekalian. Ya, maka dia sah sholatnya. Jadi walaupun kita katakan mandi itu kan lebih membasahi dibandingkan wudu, jawaban iya. Tapi kalau dia tidak berwudu harus berwudu jamaah sekalian. Berbeda kalau mandinya mandi janabat atau mandi dari haid dan nifas jamaah sekalian. Nah, kalau mandi janabat yang ini adalah mandi janabat yang menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil. Orang habis meratakan air ke seluruh tubuh karena habis berhubungan intim atau habis haid gitu ya, ibu-ibu gitu ya, atau kaum wanita. Nah, setelah dia meratakan badan, dia menyabuni seluruh tubuh tidak sampai menyentuh kemaluan, maka saat itu setelah selesai mandi, dia boleh langsung sholat. Karena ketika dia habis selesai mandi, maka hadas besarnya hilang, ketika hadas besarnya hilang, maka hadas kecilnya pun hilang. Tapi mandi yang sunnah ini adalah mandi yang tidak sampai menghilangkan hadas. Ya. Maka kalau mau sholat, dia harus berwudu dulu ya, seperti itu. Kemudian yang disunahkan juga mandi setelah siuman dari pingsan jamaah sekalian. Dan ini karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mandi karena pingsan. Ya, di saat beliau sakit menjelang wafat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama atau sebagian ulama telah menukil adanya ijma atas anjuran ini. Atas anjuran orang yang habis pingsan itu untuk mandi. Mandinya seperti mandi wajib,
seluruh tubuh jamaah sekalian. Dan para ulama ya mengkiaskan mengkiaskan kondisi di mana seseorang sembuh dari gila itu dengan pingsan. Jadi artinya kalau pingsan saja yang sementara, hilang akal sementara saja, setelah siuman disunnahkan untuk mandi, apalagi ketika kondisi dia gila. Habis gila kemudian sembuh, nah itu juga disunnahkan untuk mandinya ibadah. Seperti itu jamaah sekalian. Dan ketika dia pas gila dia pernah mengalami junub, contohnya pas lagi gila dia pernah berhubungan intim, atau pas gila dia pernah mimpi basah, maka saat itu mandinya bukan sunnah lagi, maka hukumnya mandinya itu wajib. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, mandi yang disunnahkan yang ketiga adalah mandi untuk berihram haji atau umrah. Jadi sebelum mengucapkan niat ihram haji atau umrah, maka disunnahkan untuk mandi dulu, ya. Mandi dulu. Ini biasanya adalah dilakukan oleh jamaah di hari terakhir, ya, di hari terakhir dia berada di hotel tersebut gitu ya. Sebelum dia memakai baju ihram, disunnahkan mandi dulu. Ya, disunahkan mandi. Setelah mandi dia memakai baju ihram, kemudian datang ke tempat miqat untuk memulai mengucapkan niat ihram haji atau umrah di situ, atau kedua-duanya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Sehingga dia mengucapkan ihram itu dalam keadaan sudah bersih. Kemudian yang keempat, al-ghuslu lidukhuli Makkah. Disunahkan mandi juga jamaah sekalian untuk memasuki kota Mekah. Karena kota Mekah ini adalah kota yang beda dengan kota yang lain. Ya, kota Mekah ini apabila orang memasukinya itu disunahkan untuk mandi dulu. Ini berdasarkan ya fi'liyah dan perbuatan Nabi serta sahabat Nabi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh keduanya bahwasanya sahabat Nabi Umar pernah melakukan demikian. Jadi sebelum memasuki Mekah, beliau bermalam dulu di kawasan yang namanya Dzutuwa. Nah, kemudian di waktu pagi hari sebelum berangkat ke Mekah, ya, sebelum memasuki Mekah, dia mandi dulu, seperti itu jemaah sekalian. Dan walaupun dia tujuan masuk Mekah itu bukan untuk tujuan umrah atau haji, bukan jemaah sekalian. Tapi ketika dia memasuki kota Mekah karena keagungan dan kemuliaan kota Mekah, maka dia disunahkan untuk mandi. Adapun tanah yang lain masih ke kota Madinah tidak disunahkan. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, ini khususnya bagi pemirsa YBS TV yang sudah dewasa dan sudah menikah, ya, yaitu al-ightisalu 'inda kulli jima'in idza ta'addada. Ya, disunahkan mandi setiap kali berjima, setiap kali berhubungan intim apabila hubungan intim tersebut itu jumlahnya lebih dari sekali, dari beberapa ronde gitu ya jemaah sekalian. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah seperti itu. Semalam itu beliau menggilir istrinya, berhubungan intim dengan 9 istrinya. Ya, beliau mandi di sehabis selesai istri ini, kemudian menuju istri yang lain. Selesai istri yang lain itu beliau mandi, habis itu menuju istri yang lain, sampai semua istrinya dalam satu malam itu ya digilir untuk berhubungan intim. Dan Nabi menyabdakan, ya maksudnya hadza azka wa atyabu wa athhar. Yang demikian ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kita diajarkan bahwa mandi 5 kali, bahkan dalam semalam jamaah sekalian. Nabi mandi itu kurang lebih 9 kali mandi, ya, 9 kali, karena istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah berjumlah 9. Kemudian jadi namun kalau orang jamaah sekalian paling tidak, ya, kalau dia tidak bisa melakukan sunnahnya ini, ya cukuplah wudhu saja. Sebelum berhubungan intim yang berikutnya, maka cukup dia berwudhu. Ya, nanti mandinya di akhir saja. Namun kalau mau yang lebih baik, setiap berhubungan itu adalah mandi, seperti itu. Kemudian yang keenam, al-ightisalu ba'da taghsilil mayyit. Mandi, disunahkan mandi setelah memandikan mayit. Ini habis memandikan mayit ya mas kalian, kita disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Karena ada hadis yang dianggap hasan oleh sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa saja yang habis memandikan mayit maka supaya dia mandi, ya. Namun perintah ini adalah perintah sunnah, ya, perintah yang tidak wajib.
Kecuali jamaah sekalian setelah dia memandikan atau ketika dia memandikan jenazah, memandikan mayit, itu banyak najis yang terpercik ke dalam tubuhnya. Ya, banyak najis dari jenazah itu. Karena mungkin banyak mengeluarkan kotoran, ya sudah nggak apa-apa, pahalanya besar memandikan jenazah. Ya. Nah, ketika itu dia harus mandi, ya sudah mandilah. Seperti itu. Mandinya jadi mandi wajib. Namun mandi wajibnya sini pengertian karena ada najis. Karena kita diwajibkan untuk mensucikan diri dari najis kalau memang sudah kena. Kalau belum kena kita tidak boleh mendekati najis kalau memang tidak ada keperluan. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian adalah disunnahkan mandi. Ightisalul mustahadati likulli shalah. Disunnahkan mandi bagi perempuan yang istihadah untuk setiap kali sholat. Misalnya 5 kali sehari semalam sholat, sebelum itu orang yang atau perempuan yang mengalami istihadah itu mandi. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada yang berkata, istihadah itu apa? Istihadah itu adalah juga darah yang keluar dari kemaluan di luar atau selain masa haid. Lagi nggak haid-haidnya rutin biasanya. Rutin ibu-ibu dan juga kaum remaja, putri dan juga kaum pemudi gitu ya. Itu mengalami haid ya, mengalami haid dalam waktu yang rutin. Namun ternyata waktunya ini kok nggak rutin, tiba-tiba haid, darahnya keluar di selain atau di luar masa haid. Maka kalau ternyata darahnya itu keluar di selain atau di luar masa haid dan darahnya juga berbeda, maka kita ketahui itu adalah darah istihadah. Ya, perempuan yang mengalami istihadah dia tetap wajib puasa Ramadan kalau memang itu Ramadan. Kemudian tetap wajib dia melaksanakan sholat. Kemudian boleh berhubungan dengan suaminya. Ya, nah dalam keadaan begitu dia keluar darah terus gitu ya. Nah, caranya yang terbaik adalah dia mandi untuk setiap kali sholat. Ini mau sholat ini dia mandi, mau sholat ini dia mandi, seperti itu ya. Nah, walaupun ya yang wajib bagi dia tadi itu yang tingkatan yang afdol ya. Namun yang wajib bagi dia adalah wudhu saja. Wudhu saja setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat itu wajib ya, dia berwudhu gitu ya. Nah, setelah sebelumnya tentu saja dia sucikan dulu kemaluannya karena keluar darah istihadah itu adalah najis. Dia sucikan, kemudian memakai pembalut, kemudian setelah itu dia berwudu setiap kali mau sholat. Ya, setelah itu jamaah sekalian, dia setelah dia berwudu, maka saat itu dia tidak mengapa, tidak usah memperhatikan, tidak usah memperdulikan kalau ada darah yang keluar setelahnya. Itulah jamaah sekalian 7 sebab seseorang disunnahkan mandi dan juga 7 sebab sebelumnya seseorang diwajibkan untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah kalau ada yang mau bertanya silakan. Selagi Anda bisa Anda jawab. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan. Insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk, Ustaz. Anda bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, sama-sama. Ana mau bertanya, Ustaz, apakah boleh menunda mandi besar setelah junub? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Jazakallahu khair, Ustaz. Menunda mandi. Menunda Mandi besar setelah junub. Oh, baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana hukum menunda mandi? Hukum menunda mandi janabat itu adalah boleh kalau memang ada hajat. Ya, diperbolehkan karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menunda mandi. Ya, beliau ketika junub di malam hari, ya, beliau beliau tidak langsung mandi saat itu. Setelah junub di malam hari karena berhubungan intim dengan istrinya dan beliau hendak tidur atau makan atau minum, maka beliau wudu dulu. Beliau tidak mandi tapi wudu dulu. Setelah wudu barulah beliau makan atau minum atau tidur. Ya, seperti itu. Nah, berarti saat itu beliau tidur dalam keadaan menanggung mandi. Tapi jamaah sekalian, ya ini tidak mengapa. Tidak mengapa jamaah sekalian. Ya. Ya, ketika ada seorang yang penting dia ketika itu jamaah sekalian, dia termasuk orang yang nanti akan mandi saya di waktu subuh. Itu boleh karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah seperti itu. Yang penting yang terbaik
sebelum dia tidur dia wudhu dulu, maka kalau sudah demikian insya Allah tidak mencegah masuknya malaikat rahmat dan berkah ke dalam rumah kita. Ya, karena ada hadis memang yang menunjukkan bahwasanya para malaikat rahmat dan berkah tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya terdapat anjing, terdapat gambar makhluk bernyawa, dan juga orang yang junub. Ini maknanya adalah orang yang biasa mengalami junub namun selalu menunda-nunda dalam waktu yang lama. Namun kalau menunda karena ada hajat tidak mengapa. Kalau menunda yang tidak ada hajat, dia ntar-ntar aja, padahal udah waktunya sholat, sampai waktu sholat keluar, sehingga dia menunda-nunda. Orang yang seperti inilah jamaah sekalian, yang kalau ada di dalam suatu rumah itu akan mencegah masuknya malaikat rahmat dan berkah ke dalam rumahnya. Demikian jamaah sekalian. Boleh. Namun intinya kalau memang ada hajat, belum sempat mandi, apalagi itu belum waktunya sholat, tidak mengapa. Namun nanti ketika sudah masuk waktu sholat, ya, maka dia wajib mandi karena saat itu dia diwajibkan untuk sholat. Ya, seperti itu. Tidak boleh ditunda-tunda lagi sampai bahkan ya sampai masuk waktu sholat yang berikutnya, berarti dia sudah dosa kalau sudah demikian. Sebagaimana dia berdosa meninggalkan sholat pada waktunya, dia juga berdosa meninggalkan mandi pada waktunya. Jadi saat itu dosa numpuk pada dia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwasanya mandi ini adalah mandi yang amanah. Ini adalah amanah. Seandainya ya Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya jamaah sekalian kita tidak mandi, ya, maka saat itu kita juga tidak dihukum oleh manusia, tidak dicaci maki. Tapi ini adalah mandi yang amanah. Suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita kalau kita sudah mengalami janabat namun kita tidak mandi, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian kita ke pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum, bismillah dari hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Sumedang. Kalau setelah mandi besar lalu masih keluar sisa spermanya, harus mandi lagi atau tidak ya Ustaz? Barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nggak dijelaskan siapa yang keluar ya, tapi saya merasanya maksudnya setelah mandi kok masih keluar sperma lagi, maka wajib mandi lagi. Ya. Nah, makanya sebelum mandi janabat itu dibersihkan dulu. Kan ada sunnahnya membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Ya, sambil diurut-urut kemaluannya kalau ini adalah bagi kaum laki-laki. Tujuannya agar tidak menyisakan ya sperma yang masih ada di salurannya itu tadi ya. Nah, namun mungkin sudah melakukannya demikian, sudah mandi selesai dan masih keluar lagi, maka wajib mandi lagi, ya, seperti itu. Kemudian itu kalau memang yang dimaksud adalah laki-laki. Kemudian kalau yang dimaksud itu adalah pria, bagaimana, wanita bagaimana? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang perempuan sudah mandi janabat misalnya, setelah berhubungan intim dengan suaminya, setelah mandi kok tiba-tiba, mohon maaf, dari kemaluannya itu keluar spermanya suami misalnya. Nah, kalau ini yang dimaksud adalah, maka ketika itu sang istri tidak wajib mandi atau tidak wajib mengulangi. Karena dia tidak wajib mengulangi mandi apabila mengeluarkan sperma suaminya. Dan apabila dia mengeluarkan airnya sendiri, maka saat itu dia wajib. Ya. Dalam keadaan demikian itu, kalau memang ini kasusnya terjadi pada sang istri, maka dia tidak wajib mengulangi mandi, namun dia harus maksudnya untuk lebih hati-hatinya dia mengulangi wudhu saja. Karena dikhawatirkan ya, memang spermanya itu bukan sperma dia, namun ternyata spermanya sang suami itu membawa air madhinya sang istri. Nah, ketika itu dia batal. Nah, maka untuk berhati-hati ya, dia tetap berwudu, ngulangi wudu saja tapi tidak wajib mengulangi mandinya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke pertanyaan ketiga sekarang, Ustaz. Bismillah dari hamba Allah.
Jika air mani itu suci, Ustaz, kenapa kalau kita mengeluarkannya diwajibkan mandi padahal suci, sedangkan keluar air seni itu tidak diwajibkan mandi padahal air seni itu najis? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sudah dijawab karena ini adalah berdasarkan wahyu. Kapan kita mandi, kapan kita diwajibkan mandi, kapan kita hanya diwajibkan wudhu saja, karena semua adalah berdasarkan wahyu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka yang demikian ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Dia. Cuma pertanyaannya, ya, kalau memang pertanyaannya demikian, kenapa kalau memang sperma itu diwajibkan mandi, sedangkan kencing, ya mungkin kita lihat jumlahnya lebih banyak tidak diwajibkan mandi. Sekali lagi itu adalah karena dalil, ya. Mungkin kalau ditanyakan hikmahnya apa, ya bisa jadi karena memang ketika seseorang mengeluarkan sperma, maka yang merasakan nikmat seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, nah dalam keadaan begitu maka seluruh tubuhnya itu menanggung janabat. Tidak hanya kemaluannya saja, tapi seluruh tubuhnya. Sedangkan seseorang mengeluarkan air seni atau air kencing itu tidak seperti halnya ketika dia mengeluarkan sperma. Maka dari sinilah ya inilah syariat kita membedakan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi yang kami katakan itu keliru, yang jelas semua pasti berdasarkan dalil. Kalau kita kembalikan pada dalil, maka itu pasti benar, sedangkan alasan yang diucapkan oleh manusia seperti ulama bisa benar bisa salah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian tadi adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Boleh disampaikan kesimpulan pada kajian hari ini, Ustaz? Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang 7 sebab yang mewajibkan kita mandi dan 7 sebab yang membuat kita disunnahkan untuk mandi. Semoga Allah bisa memberikan manfaat bagi kita semua atas kajian ini. Kalau 7 sebab kita diwajibkan mandi adalah kita wajib mandi karena mengeluarkan air sperma atau mani dalam keadaan sehat, ya, baik ketika tidur maupun ketika terbangun, tersadar, terjaga. Kemudian yang kedua adalah karena berhubungan intim dan sudah bertemu kemaluan dengan kemaluan dan sudah sempat tertutup dengan kemaluan gitu ya. Kepala kemaluan pria sudah tertutup dengan kemaluan sang wanita gitu ya. Kemudian penyebab yang ketiga dan keempat adalah haid dan nifas. Ini dialami khusus bagi kaum wanita. Kemudian penyebab yang keberapa? Yang kelima gitu ya adalah sholat Jumat. Kemudian penyebab yang keenam adalah Islamnya orang kafir, dan yang terakhir adalah kematian. Nah, sedangkan kita disunahkan untuk mandi, ya mas sekalian, ya penyebab kita disunahkan mandi yang pertama adalah karena akan mendatangi sholat 2 hari raya. Jadi disunahkan kita mandi untuk melaksanakan sholat sunnah 2 hari raya, ya. Kemudian disunahkan lagi kita mandi setelah siuman dari pingsan. Sama dengan hal ini adalah kita siuman atau sembuh dari gila. Kemudian kecuali kalau lagi gila tadi kita mengalami janabat, maka wajib mandi, bukan sunnah saja. Kemudian disunahkan mandi untuk berihram, ya, baik ihram haji atau umroh. Disunahkan mandi untuk masuk Mekah. Disunahkan mandi ya ketika ingin mengulangi jima yang berikutnya, ingin mengulangi berhubungan intim yang berikutnya. Disunahkan mandi setelah habis memandikan jenazah. Dan yang terakhir adalah disunahkan mandi bagi perempuan yang istihadhah setiap kali ingin melaksanakan sholat wajib. Itulah ya mas kalian 7 ya sebab wajibnya mandi dan juga 7 sebab kita disunahkan untuk mandi. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita kebersihan, yang tidak seperti agama dan syariat yang lain. Karena kita diperintahkan banyak sekali momen untuk menjaga kebersihan dengan mandi. Allahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat serta tambahan amalan bagi saya khususnya, dan juga bagi pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, terkhusus kepada anak-anakku sekalian, ya, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa NKRI yang kita cinta ini. Dan kita tutup kajian kita yang singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.